Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku di sini pengen cerita background SMK aku ketika aku sekolah SMK sampai sekarang kuliah. Lalu aku nanti juga mau cerita tentang SNMPTN, SBMPTN yang pernah aku alami. Bagi kalian yang nggak pengen nonton nggak apa-apa, karena ini apa ya videoku karena aku pengen cerita doang gitu ke kalian, karena aku suka cerita. Aku mulai cerita ini dari masa aku SMK. Nah, di SMK itu aku sekolah di SMK Negeri 3 Pamekasan, jurusan perhotelan. By the way, aku orang Sumeneb. Nah, teman-teman banyak yang nanya, kenapa sih kok sekolahnya di Pamekasan, kenapa gak di Sumeneb aja? Karena yang pertama, aku pengen sekolah perhotelan. Karena sekolah perhotelan itu menurut aku keren, dan aku juga pengen belajar bahasa asingnya gitu loh. Dan yang kedua, kenapa gak di Sumeneb? Karena di Sumeneb itu terlalu jauh. Kalau aku dari rumahku di Kaliangat, Kaliangat itu kan bukan kota ya. Nah, sedangkan sekolah perhotelannya itu di kota gitu kalau di Sumeneb. Jadi jauh gitu. Sedangkan kalau aku di Pamekasan, sekolahnya di kota juga, tapi di sana ada rumah mbahku gitu loh. Rumah mbahku deket dengan sekolahku, jadi aku bisa jalan kaki ke sana ataupun bisa naik sepeda engkol gitu loh. Jadi ya udah aku sekolah di Pamekasan. Juga ayahku itu kayak challenge aku gitu loh. Ayo Din, ayahku bilang gini, kalau kamu sekolah di Sumenep, kamu pasti akan ketemu teman-temanmu yang dulu yang SMP, SD gitu, dan itu not challenging bagimu. Tapi kalau kamu sekolah di Pamekasan, itu akan challenging bagi kamu karena kamu akan ketemu teman-teman baru yang mungkin kamu nggak tahu kemampuan belajar mereka seperti apa. Apakah mereka lebih pintar dari kamu, nantinya kamu akan tersaingi atau bagaimana? Karena ayahku bilang seperti itu, aku langsung mau sekolah di Pamekasan. Aku ingin membuktikan kepada ayahku bahwa sepintar apapun anak Pamekasan, aku pasti bisa gitu loh nyaingi mereka gitu. Akhirnya aku sekolah di Pamekasan. Nah, lalu lanjut setelah lulus kuliah, kok lulus kuliah sih? Setelah lulus SMK, aku bingung, aku mau kuliah atau kerja. Karena pada saat itu jujur orang tua tuh kayak gak punya biaya kuliah. Jadi aku bingung gitu loh. Tapi aku berusaha mencoba untuk tetap kuliah dengan ngandelin KIPK. Dulu pas SMK aku gak punya KIPK, gak punya KIP, tapi katanya kalau mau masuk kuliah tapi gak punya KIP itu gak apa-apa katanya. Ya udah, aku mencoba membuktikan kepada ayahku sama ibuku bahwa aku mau tetap kuliah dengan bantuan KIPK. Kalau misal aku nggak keterima kuliah dan KIPK aku juga gak keterima, ya udah aku kerja aja gitu loh. Tapi di sini aku masih bingung gitu loh. Apakah aku ingin kuliah negeri atau aku mau nerusin perhotelanku. Jadi aku bingungnya di situ. Aku merasa aku itu udah apa ya, kayak punya basic lah di perhotelan, dan aku suka kerja di hotel, apalagi pas magang suka banget gitu loh. Jadi aku kayak pengen nerusin kuliah perhotelanku gitu. Tapi alasannya yang bikin aku nggak kuliah perhotelan karena yang pertama, eh biayanya mahal. Jujur biayanya itu mahal banget, kayak 10 juta ke atas, itu pun per apa gitu ya, lupa deh aku. Intinya biayanya mahal. Tapi juga kalau cuma alasannya masalah biaya, biaya itu masih bisa kekumpul gitu loh, aku masih bisa nabung. Tapi alasan yang kedua ini yang bikin aku nggak bisa kuliah perhotelan, karena kalian mungkin tahu sendiri kalau nanti kerja di perhotelan itu pakaiannya seperti ini. Itu udah menjadi standar operasional, apa sih, SOP-nya anak hotel gitu loh. Jadi apalagi kalau kita mau kerja di hotel berbintang gitu loh. Jadi pasti untuk cewek pasti SOP-nya itu pakaian kerjanya seperti itu. Beda kalau aku mau kerja di hotel syariah. Tapi aku gak mau dikerja di hotel syariah. Lebih baik kalau mau kerja hotel ya hotel yang berbintang, karena pengalamannya lebih banyak. Kita bisa mengenal orang banyak gitu loh dari hotel berbintang tersebut. Tapi ya balik lagi, karena SOP-nya seperti itu, kuliahnya juga begitu. Jadi ya aku nggak mau gitu loh.
nggak mau kuliah perhotelan karena itu. Tapi sebenarnya juga aku padahal suka banget di perhotelan. Tapi ya udah deh. Nah, karena harapan kuliah perhotelan itu gak ada udah. Nah, ya udah aku mulai aku mikir bahwa aku akan kuliah negeri aja. Nah, di kuliah negeri apa yang bisa aku andelin? Passion aku di mana? Bahasa Inggris. Karena aku masuk SMK pun jurusan perhotelan karena aku suka bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau ketika aku kuliah aku ngambil apa yang aku suka, yaitu aku suka bahasa Inggris. Nah, maka dari itu pada saat tes SNMPTN aku pilih pendidikan bahasa Inggris di UNESA. Dan pada akhirnya ini bahas SNMPTN ya. Nah, di SNMPTN itu aku bingung gitu loh. Aku takut gak diterima, dan ternyata karena aku ragu ya akhirnya gak diterima. Memang aku gak keterima SNMPTN, aku gagal, dan pada saat itu aku bingung gitu loh. Nah, pada saat gak terima ini kan, kalau gak salah, kalau aku masih inget dulu itu pengumuman SNMPTN itu tanggal 22 Maret. Nah, aku inget banget. Nah, kalau aku lihat di TikTok sekarang, kalau teman-teman itu mau mau lihat lolos enggaknya di SNMPTN pasti divideokan, terus di sini ada orang tuanya, kan kebanyakan sekarang gitu ya. Nah, kalau aku enggak ceritanya dulu waktu hari SNMPTN, waktu hari pengumuman SNMPTN tiba, aku pada saat itu nganter tanteku. Nah, tanteku itu kan punya anak, nah anaknya itu sakit gitu loh. Aku nganter ke dokter gitu loh. Aku masih gendong, kalau nggak salah masih umur 4 tahun kalau nggak salah, sepupu itu. Jadi aku gendong dia di motor. Terus itu kan sore kan ya pengumumannya, dan pada saat itu juga sore juga aku nganter sepupu itu ke dokter. Sambil di jalan aku gendong dia, lalu aku buka pengumuman di SNMPTN dan shocknya itu ternyata merah. Ya Allah, padahal aku bener-bener ngarep banget aku bisa lolos di SNMPTN. Nggak tahu deh, aku ngarep banget gitu loh. Aku padahal udah nyetor sertifikat yang menurut aku layak, dan sertifikatnya udah aku pilih 3 sertifikat terbaik yang aku punya, tapi aku gagal. Memang sebenarnya itu harus pinter itu sih, pinter menempatkan posisi, tahu passing grade, tahu ya pokoknya gitulah. Tapi selama ini aku nggak pernah ikut kisi-kisi untuk kiat-kiat untuk lolos SNMPTN. Aku nggak pernah ikut, aku bodo amat dengan itu, karena aku tahu kalau udah rezeki pasti keterima. Dan ternyata aku nggak keterima. Ya udah kalau nggak diterima, aduh, aku kayak shock banget pada saat itu. Di jalan merah, dan saat itu aku gendong sepupuku. Gimana ini, aduh, udah. Terus juga banyak teman-teman yang ngechat, banyak kakak kelasku yang ngechat, Din, gimana, udah keterima nggak? Dinda udah lolos SNMPTN nggak? Kayak aku balesin chat mereka satu persatu itu dengan berat hati, dengan perasaan sedih. Enggak, aku nggak lolos. Ya, nggak lolos. Teman-temanku kayak ya gitu deh. Ya udah, di situ jujur ya, karena aku terlalu pede dengan nilai rapotku di SNMPTN, sehingga aku nggak belajar SBMPTN. Tau nggak sih, pada saat itu tanggal 22 Maret itu kan pengumuman lolos SNMPTN, dan 7 hari setelahnya, 1 minggu setelahnya itu tes SBMPTN. Bayangkan, semenjak aku tahu itu kalau aku nggak lolos SNMPTN, aku langsung shock. Ya Allah, aku harus bagaimana, sedangkan aku nggak ada persiapan sama sekali. Untuk belajar tes UTBK SBMPTN. Ya udah, pada saat itu aku belajar semampuku aja. Setelah aku belajar semampuku, sebenarnya aku benar-benar gak yakin aku bakalan diterima di SBMPTN. Tapi ya udahlah, bismillah, kalau jalannya aku pasti keterima. Aku pilih sastra Inggris di UTM. Udah, pilihan pertama aku itu sastra Inggris di Universitas Trunojoyo Madura. Aku ikut UTBK dan keselnya lagi, udah aku
belajar SBMPTN cuma seminggu, dan aku nggak tahu kalau di sosum itu, aku ambil sosum kan, sastra Inggris itu sosum. Dan parahnya lagi itu ternyata yang diteskan itu ada bahasa Inggris. Bayangkan, aku gak belajar bahasa Inggris sama sekali. Jadi aku kayak lihat, hah, emang ada bahasa Inggris ya? Sampai aku kayak gitu loh. Aku shock sendiri. Ya udah deh, kerjakan sebisanya. Ya udah, aku kayak kerjakan sebisa aku. Yang menurut aku itu adalah jawaban yang benar, aku centang-centang gitu loh. Dan sebenarnya itu aku udah pasrah. Kalau misalnya aku nggak lolos di SBMPTN, ya aku nggak shock lagi, karena memang aku nggak ada double effort di situ. Ya udah, aku sambil nunggu pengumuman UTBK SBMPTN, aku sambil nyari kerjaan di Facebook, di IG. Aku cari kerjaan apa ya yang kiranya cocok untuk aku gitu loh. Karena aku udah negatif thinking banget, aku bener-bener negatif thinking banget ke UTBK, ke SBMPTN. Yang awalnya SNMPTN aku pede banget, di UTBK itu aku negatif thinking banget, kayak aku bener-bener gak ngarep aku keterima. Dan ternyata malah kebalikannya, malah pada saat itu ketika pengumuman UTBK SBMPTN, aku ngeliat kan, aku coba login, aku coba buka apakah aku keterima atau tidak, tapi aku udah pasrah kalau itu aku nggak akan diterima gitu. Jadi aku buka web itu nggak ada excitednya sama sekali, gak kayak aku buka pengumuman SNMPTN gitu loh. Saat aku buka, Adinda Vita Dewi, Anda dinyatakan lolos UTBK SBMPTN. Ya Allah, aku jungkir balik di situ. Aku seneng banget, aku langsung aku kan bukanya itu di kamarku. Nah, aku langsung ke kamar ayah ibuku, aku ngomong kayak gitu. Wah, seneng banget sih. Tapi juga mereka nggak terlalu sebegitu excited ketika aku lolos SBMPTN, karena pada saat itu pengumuman KIPK belum keluar gitu loh. Jadi mereka senang, tapi senangnya separuh gitu loh. Mereka akan lebih senang kalau aku juga keterima di KIPK. Ya udah, akhirnya setelah seminggu dari pengumuman lolos UTBK SBMPTN itu, aku masih yang kayak digantung gitu loh. Aku seneng nggak begitu seneng, karena juga masalah uang kan. Gimana kalau misal ternyata aku kuliah, ternyata KIPK gak lolos, masa aku kuliah terus pakai biaya siapa gitu kan. Nah, habis itu intinya pada saat pengumuman KIPK, aku lihat di web lagi dengan perasaan yang gitu loh, bener-bener kayak ngarep banget gitu loh. Dan ternyata aku keterima. Ya Allah, seneng banget gitu loh. Aku langsung bilang ke orang tua aku kalau aku lolos dua-duanya. Selain lolos di UTBK, aku juga lolos di KIPK. Jadi kayak ya Allah, beruntung banget. Dan kayak aku bersyukurnya itu, ternyata semuanya itu tergantung pada takdir kita ya. Padahal aku yang awalnya belajarnya gak terlalu intens di UTBK, aku keterima. Ya intinya moral value-nya itu, buat teman-teman yang mungkin udah nonton ini ya sampai akhir, intinya kalian itu harus banyak berdoa, karena itu kunci aku keterima di UTBK SBMPTN. Aku yakin kalau semisal aku nggak berdoa, aku nggak minta doa restu kepada orang tua, mungkin ketika aku nggak sholat tahajud, ketika aku nggak selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin aku nggak akan keterima kayak ya apa yang mau diandalkan. Aku nggak belajar, tapi aku bergantung pada 3 ini: berdoa, minta doa restu kepada orang tua, dan juga sholat tahajud. Jadi intinya tentukan pilihan kalian dari sekarang. Kalau kalian ingin cita-cita kalian bisa tercapai melalui kuliah, silahkan berkuliah, silahkan belajar dari sekarang, dan silahkan tentukan pilihan kuliah kalian, karena semuanya bergantung pada kalian.
kalian harus memiliki double effort untuk mewujudkan cita-cita kalian. Jika kalian ingin berkuliah dan jika kalian ingin bekerja, silahkan bekerja. Asah kemampuan kalian agar kalian bisa good di tempat kerja, agar kalian bisa bekerja dengan kompeten. Dan intinya apapun pilihan kalian, mau kalian kuliah ataupun bekerja, itu merupakan pilihan kalian yang mungkin nantinya kalian bisa sukses melalui pilihan kalian tersebut. Jadi intinya tetap semangat. Itu aja mungkin cerita dari aku. Mohon maaf nih teman-teman kalau kalian dari tadi hanya ngedengerin celotehan aku dari SMK sampai tes SNMPTN sampai tes SBMPTN yang tadi sudah aku jelaskan. Ini hanya sharing aja ya bagi kalian ya, semoga kalian termotivasi. Kalau kalian ternyata gak termotivasi ya juga gak apa-apa, intinya tetap semangat ya. Terima kasih udah nonton videoku. Mungkin videoku ini agak berfaedah ya daripada video balasan security yang kemarin. Mungkin itu saja sih dari aku. Sebenarnya aku ya pengen cerita ini sih 1 tahun yang lalu gitu loh, pada saat aku baru lulus SBMPTN aku pengen cerita ini, tapi kayak ya udahlah gitu. Dan sekarang kayak pengen lagi bikin video ini, jadi akhirnya ya kebikin deh video ini. Terima kasih yang udah nonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.